bijahil nabi wa sahbihi wa alihi amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan jajaran takmir pengurus Masjid Nurul Yakin. Kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahmah, adik-adik para pewaris perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersama-sama duduk di majelis ini, di rumah Allah yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dalam rangka peringatan tahun baru Muharram ini. Tahun baru Muharram ada santunan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab ridhonya Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dan sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah. Adik-adik mudah-mudahan diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, semangat belajarnya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, adik-adik yang berbahagia, karena ini adalah peringatan tahun baru Muharram. Nanti insya Allah tak kasih banyak cerita ini. Ini kan kebetulan hari Asyura besok ini. Ngapunten para jamaah ini termasuk yang Asyuranya besok apa Jumat? Karena ada yang besok, ada yang Jumat gitu. Kemarin hari Selasa yang lalu gitu, sudah banyak masjid mushola yang menjelang maghrib dan setelah maghrib baca doa akhir tahun awal tahun. Tiba-tiba malam ada pengumuman dari PBNU gitu. Ternyata hilal tidak terlihat, istiqmal jadi tahun barunya hari Rabu. Wis kadung maca doa. Artinya semestinya seharusnya kita mudah menerima perbedaan pendapat seperti ini. Wong kita biasa puasa gak bareng, Idul Fitri gak bareng, Idul Adha gak bareng, itu biasa. Apalagi hanya urusan tahun baru gak bareng, ini ringan sekali. Kenapa ini lebih ringan? Karena tidak berkaitan dengan ibadah wajib apapun. Kalau Ramadan kan urusan poso nih, Idul Fitri ya sami, urusan apa namanya selesainya puasa, ibadah wajib. Yang Idul Adha urusan orang-orang haji, rukun Islam juga. Yang Muharram ini nggak ada urusan ibadah wajib apapun. Jadi yang mau Asyura besok, monggo. Yang Asyuranya Jumat juga monggo. Dua-duanya benar ya. Mboten-mboten aku sing bener iku sing salah mboten. Semuanya benar. Yang mau puasa besok monggo, yang mau puasanya Jumat juga monggo. Tapi harap dijadikan catatan betul, puasa sunnah di hari Jumat saja itu makruh. Dadosé yang mau puasa Asyura di hari Jumat hendaknya digandeng dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Yang Asyuranya Jumat, kepingin poso Asyura hari Jumat, silakan. Tapi hendaknya digandeng dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kersane boten makruh. Sing Asyuranya besok malah enak. Hari Kamis dibarengkan dengan puasa Senin Kamis. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberi taufik wal hidayah bisa menjalankan ibadah puasa hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Kalau sedikit awali dengan sejarah penetapan tahun Hijriah. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani rahimakumullah. Dulu ketika bangsa-bangsa besar di dunia, orang-orang Yahudi, orang Cina,
Persia itu sudah punya kalender. Orang-orang Arab itu belum punya kalender. Orang Bani Israel ketika lahirnya Nabi Muhammad, mereka sudah punya tahun Masehi yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya tahun 570 Masehi. Orang-orang Persia juga punya tahun, orang-orang Cina juga punya tahun. Makanya kalau di kalender kita itu ada tahun baru Imlek. Bulan apa biasanya? Februari atau apa? Sekitar Februari ya, tahun baru Imlek. Dan tahunnya Cina itu lebih tua dari tahunnya Masehi. Kalau tidak salah sudah 2400 berapa gitu. Hampir 2500 sudah tahunnya Cina. Jadi Cina itu punya tahun lebih tua dari Masehi. Bahkan orang Yahudi punya kalender yang jauh lebih tua lagi. Orang Yahudi punya kalender Ibrani yang sudah 5000-an tahun hari ini. Tahunnya itu sudah tahun 5000 sekian. Dihitung dari zamannya Nabi Ibrahim. Ketika bangsa-bangsa besar di berbagai penjuru dunia sudah punya kalender, wong Arab betul nggak ada. Orang Arab itu suka memperingati momen besar. Jadi kalau ada momen besar diperingati. Contoh, pernah ada perang besar di Arab, namanya perang Fijar. Nanti setelah perang ini, orang-orang itu memperingati. Wis mulai setahun teko Fijar, wis mulai 2 tahun teko Fijar, wis mulai 3 tahun. Jadi seperti tahun 1, tahun 2, tahun 3, patokannya Fijar tadi, perang tadi. Kemudian ada peristiwa besar lagi, banjir Sailal Arim. Kemudian dijadikan patokan. Wis oleh setahun teko banjir, oleh 2 tahun teko banjir, oleh 3 tahun seterusnya. Pokoknya setiap ada peristiwa besar jadi patokan tahun baru. Bulan pertamanya apa? Ya pokoknya peristiwa ini bulan apa? Peristiwanya bulan Rejab, mungkin oleh Rejab Manis tahu. Kalau peristiwanya bulan Jumadil Ula, nanti dapat Jumadil Ula lagi 1 tahun. Makanya sampai kemudian orang Arab di Mekah, di Madinah, di Taif, di banyak kota, podo-podo wong Arab, tapi tahunnya siji-siji. Orang Mekah ngarani saiki tahun 15. Orang Madinah ngarani saiki tahun 70. Orang Taif ngarani saiki lagi tahun 3. Kok bisa beda-beda? Patokannya siji-siji. Sing mriko ngitung tahun dari apa? Sing sini ngitung tahun dari apa? Sing mriko ngitung tahun dari apa, beda-beda. Patokan itu beda-beda. Sampai kemudian zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW itu kan wafat tahun 11 setelah hijrah. Kemudian siapa khalifah pertama setelah Nabi Muhammad meninggal? Sayyidina Abu Bakar. Pinter bukan ya? Insya Allah mudah-mudahan jadi orang hebat semuanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Berapa tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah? Ada yang tahu? Dapat hadiah kalau tahu. Berapa tahun? 15? 20? Cuma 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah. Di Sayyidina Abu Bakar itu tahun 12 dan 13. Kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah. 3 tahun setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, baru Sayyidina Umar itu sadar, loh iya ya, awak dewi wong Islam ini kok gak duwe tanggalan nih. Kita tidak punya kalender. Akhirnya Sayyidina Umar kumpul kali para sahabat, ayo kita musyawarah menentukan tahunnya Islam ini dimulai dari kapan. Kita orang Islam harus punya kalender sendiri. Akhirnya setelah banyak usulan, singkat cerita, dipilihlah tahun Islam itu dipilih dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada banyak usulan, ya. Ada yang bilang dari lahirnya Nabi, ada yang bilang dari Isra Mi'raj, ada yang bilang dari
wafatnya Nabi banyak pendapat, akhirnya dipilih dihitung saja tahun Islam dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut tahun Hijriyah karena dihitung dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Tapi yang banyak orang salah kira, dipikir tahun baru itu adalah Nabi Muhammad Masjid Madinah. Satu Muharram itu Nabi Muhammad nyampe dari Mekah ke Madinah. Boten. Nabi Muhammad itu berangkat dari Mekah bulan Safar, nyampe ke Madinah bulan Rabiul Awal. Cuma tahun hijrahnya itu, tahun hijrahnya dijadikan tahun 1 Islamiyah. Ngoten asal usulnya. Pun setelah musyawarah saya dilakukan kali para sahabat, ya sudah, kita sekarang punya patokan tahun Islam dari hijrahnya Nabi. Pembahasan berikutnya, bulan pertamanya apa? Jadi bulan ini Muharram, Safar, Rabiul Awal itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan Sayyidina Umar, bukan baru ada setelah Islam, betul. Dari dulu sudah ada. Nabi Muhammad belum lahir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sudah ada. Dan namanya tahun, bulan ini kan muter terus. Tahun pertamanya yang mana? Gak jelas. Tahun pertamanya sendiri. Bulan pertamanya gak jelas. Tadi pokoknya ada peristiwa besar diperingati dari situ. Sampai kemudian Sayyidina Umar diwau musyawarah. Ayo, apa? Bulan pertama kita apa? Bulan 1 itu apa? Singkat cerita musyawarah, ada yang usul Muharram saja. Napa Muharram? Karena Dzulhijjah, ya, orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang ke Mekah dan ke Madinah. Untuk apa? Ya untuk haji. Nanti orang-orang yang haji, kata rapat ini tadi, kasih tahu kita kaum muslimin sudah punya tahu. Jadi ketika mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka menyampaikan ke warganya, ke masyarakatnya bahwa kaum muslimin sudah punya tahu. Maka orang-orang haji yang pulang ini menyampaikan ke negeri masing-masing, ayo besok kelihatan hilal, kita merayakan tahun baru Islam. Maka jadilah bulan pertama bulan Muharram, karena lebih mudah untuk menyampaikan berita kepada seluruh kaum muslimin yang ada di berbagai belahan penjuru dunia waktu saat ini. Berbarokai orang-orang yang pulang haji. Ini menawi wonten jamaah sing nembe mantul haji mungkin tidak terus haji ingkang mantul. Sing mantul haji mungkin bisa ke haji mana. Yang belum haji adik-adik semuanya, insya Allah mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak sama Allah bisa haji dan umroh. Semuanya yang belum haji, belum umroh, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, barokah saged ziarah Baitullah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oh, itu tadi adalah asal usul permulaan tahun baru Hijriah. Saat ini kalau tak cerita Asyura, Nabi Muhammad itu hijrah nyampe di Madinah itu bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Kemudian hadis yang sahih itu, hadis yang sahih itu menceritakan ketika Nabi nyampe di Madinah, kan Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa. Ketika orang Yahudi ditanyain, kalian puasa apa? Mereka bilang, hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari kami memperingati Allah menyelamatkan Nabi Musa. Memperingati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Memperingati Allah. Memperingati hari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, yaitu hari Asyura. Padahal Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal. Kok orang-orang Yahudi ditanyain ini hari apa? Mereka bilang ini hari Asyura. Makanya kemudian Nabi bilang, nahnu ahabbu nahnu aula bi Musa minkum.
oh kami lebih pantas mengikuti Musa daripada kalian, kami lebih berhak. Kenapa kok Nabi bilang gitu? Nah, jadi begini, orang-orang Yahudi ini ternyata mereka punya kalender yang berbeda dengan bangsa Arab. Kalau kalender kita itu kan kalender Hijriah 1 tahun 355 hari. Kalendernya orang Yahudi itu sama seperti tahun Masehi, 365 hari. Alias mereka pakai perhitungan matahari, bukan pakai perhitungan bulan. Kalau kita mengenal ada kalender yang sistem lunar, kalender lunar dengan perputaran bumi mengelilingi matahari, ada lagi kalender seperti modelnya Masehi yang 1 tahun dihitung dari waktunya bumi mengelilingi matahari. Makanya Hijriah dan Syamsiah, Hijriah dan Masehi tiap tahun kan maju 10 hari, geser, tiap tahun geser, karena memang tidak sama. Lah ternyata orang Yahudi ini memperingati Asyura tapi pakai kalender solar, pakai kalender matahari. Makanya salah mereka itu. Pas Nabi nyampe di Madinah bulan Rabiul Awal, lu kok ngomong ini poso Asyura bulan Rabiul Awal ya Allah. Makanya Nabi itu bukan tidak tahu, Nabi itu bukan tanya ini ada apa. Oh ini Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi bukan tidak tahu, Nabi tahu Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi tahu. Sehingga Nabi tanya itu tuh, kok gak bener dinoe? Kok Rabiul Awal memperingati Asyura? Ternyata salahnya gara-gara itu. Mereka kalendernya pakai hitungan seperti Masehi, yang jumlah hari dalam 1 tahun lebih banyak daripada kalender bulan. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, nah aula bi Musa minkum, sing bener iku aku wong umatku dudu awakku. Wong aku umat Nabi Musa tapi memperingati peristiwa Nabi Musa tanggale keliru, tanggale gak tepat. Nah, kemudian saat ini kita ceritakan Nabi Musa di adik-adik ini. Tak cerita Nabi Musa. Karena Asyura ini kan peristiwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Ayatnya di Al-Qur'an begini. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nabi Musa itu sama pasukan sama umatnya dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa sama umatnya dikejar sama Fir'aun. Ketika sampai di ujung laut, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun dengan pasukannya. Kalau berhenti di sini, di pantai ini Fir'aun. Maju nang ngarep, sapa sing kate renang nang laut? Masa bisa orang renang ke laut? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Umatnya Bani Israil langsung inna lamudrakun. Karena mesti ditangkap oleh Dewi Fir'aun. Pasti ditangkap, disiksa, dipateni pasti. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Qala kalla, tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku, Dia pasti akan memberi petunjuk. Mulai ini loh, Nabi Musa dan Nabi Muhammad ini podo ini ya nopo. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah sembunyi di goa apa namanya, ada tempat sembunyinya Nabi Muhammad? Goa pintar, aja pintar sama dia, cocok jadi presiden. Kalau jadi presiden sing adil dan makmur rakyatnya. Nopo goa sur bukan goa Hira. Kalau goa Hira itu tempat ibadahnya Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, tempat menerima wahyu itu goa Hira. Nabi Muhammad itu sembunyi di goa Sur. Ketika Nabi Muhammad sembunyi di goa Sur sama Sayyidina siapa? Abu Bakar ya. Kan orang-orang Quraisy yang ngejar hampir menemukan mereka. Sayyidina Abu Bakar ketakutan kan? Wah kena ini. Kenapa jawabannya Nabi Muhammad? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sama Nabi Musa pas umat inna lamudrakun kenek awak dhewe ketangkep iki. Jawabannya Nabi Musa apa? Inna ma'iya rabbi. Jangan takut,
kita sama Allah kok, ngapain takut? Makanya itu salah satu hikmahnya nih. Hijrah-hijrahnya Nabi ini kan banyak sekali hikmahnya nih. Tentu kita pernah dengar, adik-adik pernah dengar, Bapak Ibu terutama apalagi pernah dengar ada sahabat singkas hijrah pendel. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah sembunyi-sembunyi sama Abu Bakar, Sayyidina Umar kan kendel, boleh sih kita malah pedangnya dirundus keliling Ka'bah, terus kasih pengumuman, hei wong Quraisy, aku kan hijrah. Siapa yang kepingin ditangisi oleh ibunya, istrinya, dan anaknya, temui aku. Ya kalau sudah ditemoni, mati oleh pati gagah. Kan kalau Sayyidina Umar kan kendel. Nabi Muhammad kan tidak begitu. Nabi Muhammad kan ketika hijrah sembunyi-sembunyi sama Sayyidina Abu Bakar. Hebat mana? Hijrahnya Nabi sembunyi-sembunyi sama hijrahnya Sayyidina Umar sing pamer hijrahnya malah kasih pengumuman, hebat mana? Para ulama bilang ya mesti hebatan kanjeng Nabi. Kok bisa hebatan kanjeng Nabi? Orang hebat itu adalah orang yang menjadi panutan contoh untuk orang lain. Lah Sayyidina Umar kan hijrah, sapa semua ninggal aku. Sinten sing saged niru kowe? Kalau masih bisa niru, gak mati sing liyane. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah sembunyi-sembunyi, bisa ditiru sama umatnya. Sehingga umatnya sing gak mati kendel tidak merasa kurang imannya. Seandainya Nabi Muhammad hijrah, sapa semua ninggal aku tak pateni. Umatnya sing gak mati kendel mesti kerasa imanku gak jatuh rek ngoten. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrahnya sembunyi-sembunyi, umat lintune sing juga hijrah sembunyi-sembunyi, tidak ada perasaan kurang seperti itu. Mulai Nabi Muhammad itu adalah imam yang selalu tahu keadaan makmumnya. Bukan Nabi Muhammad itu nggak berani, Nabi Muhammad berani, kendel Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok hijrahnya sembunyi-sembunyi? Biar bisa dicontoh sama umatnya. Nonton. Dan juga alasan kedua, kenapa Nabi Muhammad hijrahnya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar kan tidak terkenal jagoan. Yang terkenal jagoan Umar, Hamzah, Khalid bin Walid kemudian hari, tapi waktu itu belum Islam. Kenapa kok Nabi Muhammad gak milih hijrah ditemani Umar? Kenapa? Karena Nabi Muhammad benar-benar menjadikan pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya pas Nabi Muhammad hampir ketangkep, Nabi Muhammad bilang apa? Innallaha ma'ana. Ada Allah yang melindungi kita. Seandainya Nabi bareng sama Sayyidina Umar, mungkin ngomongnya Inna Umar ma'ana. Jangan takut, kita dilindungi Umar. Bisa jadi ngono. Makanya Nabi Muhammad hijrahnya didampingi oleh sahabat yang bukan terkenal jagoan perang, Sayyidina Abu Bakar. Ketika takut ditangkap, ngomongnya Innallaha ma'ana. Allah yang melindungi kita. Sama Nabi Musa, ketika di depan ada laut, di belakang Fir'aun yang sedang ngejar umatnya, ketangkep ini, mati awak ini. Nabi Musa bilang, kalla, gak akan. Inna ma'iya Rabbi sayyidin. Ada Allah, pasti ngasih jalan. Kemudian ada satu muridnya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya murid yang nanti juga jadi nabi. Namanya Yusha bin Nun. Dile-dile cinta namanya Yusha. Itu nabi juga. Jadi ada nabi namanya Nabi Yusha, tapi tidak termasuk nabi yang wajib diketahui. Jumlah nabi itu ada banyak nih, ribuan. Nabi itu ribuan. Yang wajib diketahui cuma 25. Jadi satu sih adik-adik, ojo pikir nabi mek selawe. Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad, Nabi cuma 25, boten Nabi banyak ribuan Nabi. Yang wajib diketahui cuma 25. Salah satu Nabi tidak wajib diketahui, muridnya Nabi Musa namanya Yusha. Orang Arab menyebutnya Yusha, orang Nasrani menyebutnya Yoshua. Ejaannya Joshua. Jadi Joshua itu nama Nabi, Nabinya Bani Israil. Itu juga Yusha ini yang jenengan biasa baca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Musa mencari Nabi Khidir.
Dan Nabi Musa dalam pencarian Nabi Khidir itu didampingi muridnya yang di Al-Quran disebut Fata. Itu qala li fatahu atina bada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Seorang pemuda yang mendampingi Nabi Musa itu Yusha ini. Lah Yusha ini ikut bersama Nabi Musa dikejar Fir'aun. Ketika di depan sudah ada laut, Yusha ini tanya, Nabi Musa kemana kita ini? Kata Nabi Musa, ke depan. Ke depan ke laut maksudnya? Iya, ke depan. Langsung Yusha naik kuda nih, mencolok ke laut. Ternyata apa? Kudanya jalan di atas air. Yusha, akhirnya Yusha ini murid hebat, nurut kali guru nih. Setelah kudanya jalan di atas air, balik. Disaksikan oleh seluruh Bani Israil yang ada di sini. Disebutkan dalam tafsir jumlah Bani Israil yang ikut dengan Nabi Musa kurang lebih 600.000 orang. Yusha turun ke air, kudanya jalan di atas air. Balik Nabi Musa. Nabi Musa, benar tak ini kita lewat di atas air? Iya benar. Dicoba lagi. Jalan lagi di atas air kudanya 3 kali. Kemudian Yusha, ayo Bani Israil turun, kita jalan di laut. Ternyata nopo Bani Israil gak wani. Wes perlu terbukti nih, Yusha ini sudah jalan, gak wani Bani Israil. Mulai kan memang Bani Israil dari dulu, dari sejak awal, Bani Israil itu ngomong pengecut, licik mereka. Wong sudah dikasih bukti, Yusha ini bisa dia jalan di atas air kudanya, gak wani ngomongnya. Terus nopo? Fa'auha Allahu ilaihi an idrib bi asaqal bahr. Kemudian Allah sayang ke Nabi Musa, akhirnya umatnya lebih sayang. Wis gini aja Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Akhirnya tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kaqawdil azim. Kemudian laut ini terbelah jadi 12 gang. 12 gang ya. Jadi gang, kemudian laut seperti gunung, lalu jalan 12 jalan. Kenapa kok 12 jalan? Karena Bani Israil 12 suku. Jadi setiap suku melewati satu jalan. Jadi airnya sudah hilang. Satu jalan gunung air, gunungan air, laut ya. Wis, ayo kalau nggak berani lewat atas air, lewat jalan tanah biasa. Tiba-tiba nopo Bani Israil. Kita takut tenggelam, kok ketoknya lumpur nih. Masya Allah Bani Israil. Mang lewat banyu gak wani. Saya kira wis disingkir no banyu nih. Jadi wedi kelep kaya aneh kok lumpur kabeh. Kan tanah baru laut. Tanah yang baru kerendam laut, kerendam air mesti basah. Kita takut tenggelam. Nopo kemudian fadrib lahum tariqan fil bahri ya basah. Nabi Musa doa Allah, ya Allah, tolong dikeringkan buat Bani Israil. Cik ruwet Bani Israil. Akhirnya berhembus angin, garing. Pun jalan tanah kering di dalam laut. Kemudian mereka jalan masuk ke dalam laut. Satu suku ketutupan laut yang seperti gunung. Tiba-tiba apa Bani Israil? Si sambat mana? Sambatnya apa? Nabi Musa, si pinggir kono gak apa-apa lemu. Ojo-ojo sing kono kelem, gak ketok ketutupan laut. Ya Allah, ciluti Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa dituruti malih. Ya Allah, tolong laut ini dibuat tembus pandang seperti kaca, agar setiap suku bisa melihat yang lain di jalan yang berbeda. Dituruti kan Gusti Allah. Makanya Nabi Musa itu termasuk satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Gak sabar ya ngomong Bani Israil wepo. Mestinya di awal tadi sudah cukup. Ketika sudah melihat Yusha bisa jalan di atas air, ujungnya pun cukup saja bisa. Tapi ternyata tidak. Mereka sampai minta begini, dituruti oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya mereka lari keluar dari laut. Fir'aun ajar. Nabi Musa dan Bani Israil sudah keluar. Fir'aun pas di tengah-tengah laut, langsung Gusti Allah mengembalikan laut itu tadi. Biar sebetulnya tsunami malih. Wong lautnya setinggi gunung, hancur semuanya. Peristiwa itu semuanya Allah menyelamatkan Nabi Musa itu terjadi di hari Asyura.
itu ya besok. Jadi besok itu kita diperintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan puasa di hari Asyura. Barang siapa yang mau melakukan puasa di hari Asyura, kata Nabi, dan hadisnya sahih, maka Allah akan mengampuni dia dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan pelajaran Nabi dan Rabbal Alamin. Tak kasih cerita lagi Nabi Musa ya. Dikit aja tapi waktu ini sudah habis Pak. Ada satu doanya Nabi Musa yang sering kita baca. Ini doanya Nabi Musa. Napa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Jadi jenengan kerasa urusane abot dodoi sesek mau doa niki. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Kapan Nabi Musa baca doa ini? Ketika disuruh mendakwai Fir'aun. Jadi Nabi Musa, ya Allah ini ketika dakwah Fir'aun ini deg-degan. Akhirnya baca doa ini tadi. Kemudian yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan belenggu dari lisanku. Jadi ternyata Nabi Musa itu rada pelak Nabi Musa. Napa apa pelak? Ada ceritanya begini. Nabi Musa itu ketika kecil kan dirawat kali Fir'aun gitu. Karena Nabi Musa itu, ini singkat cerita ya. Kalau kepingin cerita Nabi Musa ini wakil, cerita Nabi Musa itu wakil. Jadi kan tinggal itu Al-Quran. Di Al-Quran ceritanya Nabi Musa itu lebih banyak dari ceritanya Nabi Muhammad. Jadi memang cerita tentang Nabi Musa itu melimpah sekali. Kalau bisa cerita Nabi Musa dari berbagai sisi. Bagaimana kelahirannya, bagaimana ketika dikintirkan di sungai, dan seterusnya. Singkat cerita, Nabi Musa itu suatu kali pernah digendong Fir'aun. Nabi Musa ini kalau ciliknya ganteng, Nabi Musa ganteng. Misalnya kali adik-adik ini, adik-adik sing lanang gitu, sing wedok gak ganteng, sing wedok ya ayu. Nabi Musa ini ciliknya ganteng, digendong kali Fir'aun. Ketika digendong Fir'aun, apa nih namanya? Jenggotnya Fir'aun ini dicabut kali Nabi Musa. Fir'aun ngamuk, ambilkan pisau. Lopo, kata dipateni Musa. Kali Siti Asia di ojo-ojo, jangan, ini anak kita kok mau dibunuh. Ini anak kecil ini. Coba kita buktikan. Kata Siti Asia, bagaimana pembuktiannya? Ambil 2 wadah, satunya berisi mutiara, satunya berisi bara api. Kalau memang dia pinter, mesti cukup sih mutiara kok, mutiara berharga. Ternyata setelah diberikan 2 wadah itu, Allah ngasih perlindungan. Nopo malaikat Jibril datang ngambil bara api, arep ditaruh di tangan Nabi Musa, arek cilik langsung dilebok ke cangkeme. Kobong lidahnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ini pelak gara-gara dikuat. Demi apa? Demi menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari dibunuh oleh Fir'aun. Terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini diberikan rezeki yang barokah. Mau berbagi terutama di hari yang baik seperti ini. Tapi kalau yakin Bapak-bapak Ibu-ibu ini kalau berbagi nggak mesti nunggu Asyura kali. Mungkin nggak harus nunggu Asyura ya. Kapanpun mau berbagi monggo ya. Masuk berbagi setahun bisa. Kapanpun kalau mau berbagi monggo. Di hari yang baik ini alhamdulillah mau berbagi. Ada sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah ini pernah suatu kali ditawari oleh Nabi, sampean jaluk opo takei. Umpami jenengan ditawari kali kanjeng Nabi, sampean jaluk opo takei. Kira-kira jaluk duit pinten nih? Ditawari kali kanjeng Nabi, sampean minta apapun tak kasih.
Ternyata kemudian sahabat Rabi'ah ini apa yang diminta? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini wong pinter. Ditawari kanjeng Nabi, sampean minta apa? Rabi'ah kemudian bilang, ya Rasulullah, yang saya minta adalah nanti di surga kumpul sama jenengan. Yang saya minta masuk surga dan surganya kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Jadi hal tertinggi yang diminta oleh para sahabat ternyata apa? Bisa bareng kanjeng Nabi SAW. Lah niki jenengan bapak-bapak ibu-ibu, semua bapak ibu yang ada di sini punya kesempatan untuk mendampingi kanjeng Nabi SAW. Hadisnya kita tahu semuanya, di mana Nabi bilang ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Yang sayang sama anak-anak pewaris Nabi Muhammad SAW ini nanti di surga gandengan. Ketika para sahabat minta masuk surga bareng sama kanjeng Nabi, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan janjinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan rajin dan istiqomah ibadah. Mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mudah-mudahan sekolahnya digampangkan. Kepingin lulus kemudian masuk sekolah-sekolah favorit yang diinginkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti kalau besar jadi orang-orang sukses, menjadi bagian dari umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mengatur yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekali. Doa sekalian ya. Masih ada acara lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تعسر. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة وارزقنا زيارتهما في كل سنة مع الأهل والأولاد والبنات بكل سهولة ورضا من الله ورسوله بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير